Acara selanjutnya, tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Tuan Guru Ahmad Hulaifi, LCMH, kepada beliau di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil ba'th wal qiyam. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ansyur wahfadh wa ayyid nahdatan watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa amir nahdatan watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak pimpinan yayasan, segenap kepala sekolah madrasah, para guru-guru kami, segenap Bapak Ibu wali santri, adik-adikku semua yang bertasyakur penamatannya pada hari ini, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah, pada pagi menjelang siang ini kita diberikan nikmat bisa kita hadir dalam acara tasyakuran yang sangat luar biasa. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para wali santri, adik-adik semua, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Sungguh menjadi orang sukses itu adalah impian siapapun. Adik-adik, saya pengen tanya, adik-adik pengen sukses apa enggak? Pengen. Suksesnya kira-kira apa Melanda? Dejari apa Melanda adik-adik? Apa cita-citanya? Hah? Jadi apa? Lo jadi kurir Shopee mana? Kalau bercita-cita itu yang tinggi adik-adik semua. Bercita-cita boleh, itu sebagai apa itu semangat kita dalam menuntut ilmu. Tetapi tujuan utama kita tahu. Apa tujuan utama kita? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan Allah menciptakan kita satu adik-adik semua, untuk ibadah menyembah Allah. Nah, beribadah ini nanti sesuai dengan apa yang kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik semua, nanti semua orang pengen sukses. Tapi jangan lupa, jadi orang, jadi apapun kita nanti, usahakan ada embel-embel soleh, ada embel-embel solehahnya. Ada yang pengen jadi dokter yang soleh. No. Ada jadi polisi yang soleh. Ada nanti jadi bos, pengusaha, maka jadilah pengusaha yang soleh. Jadi guru yang soleh. Jadi pejabat yang soleh. Jadi maling yang tidak maling soleh aja, maling teler. Nah, artinya adik-adik semua,
ada embel-embel kesolehan yang ada di belakangnya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ketika berdoa sama Allah, satu di antara doa beliau, apa itu? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anak keturunanku yaitu anak yang soleh dan soleh, anak yang hebat, anak yang luar biasa. Itu doa daripada Nabi Ibrahim. Dan adik-adik semua, kalau kita lihat daripada kunci kesuksesan itu, dulu baginda Rasul dalam Al-Quran, ketika disebut dalam Al-Quran, sesungguhnya baginda Rasul ketika minta sama Allah, baginda Rasul nggak minta ya Allah nalue kepengku, enggak. Ya Allah banyakin harta saya, enggak. Ya Allah saya pengen jabatan tinggi, ya Allah, enggak gitu yang diminta oleh baginda Rasul. Tapi satu yang diminta oleh baginda Rasul adik-adik semua, apa itu? Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan untukku ilmu. Itu kata baginda Rasul, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salah satu kalau kita pengen jadi orang sukses, kita tahu dan sukses kalau ditebarengin ya dengan ilmu. Maka adik semua EP di sini dididik. Beliau yang didik Pulungu di sini itu senior saya di Mahat. Beliau ini orang-orang keren. Jadi beliau ini senior tiang di Mahat dulu. Nah, tiang tingkat 1, beliau sudah tingkat atas. Nah, jadi adik-adik semua, kalau minta sama Allah itu satu di antara permintaannya, jangan lupa mintalah ilmu kepada Allah. Makanya pantas dulu para ulama-ulama dulu itu Masya Allah jadi ulama keren. Kalau dalam bahasanya dalam kitab karangan Imam Az-Zarnuji, yahtaju fit ta'allumi ila jiddis sana. Kalau kita pengen dijajarin tanah sukses, bapak-bapak ibu-ibu, melem kita nak jarinta nak jadi dengan hebat. Tadi kita dengar Masya Allah ada yang ke Mesir, ada yang ke Jakarta, ada yang Masya Allah luar biasa. Kita kalau ada gitu yang melanjutkan sekolahnya ke luar negeri, ngelanjutin sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi, kita demen bapak ibu kumbek nah agan jemaah arah barang berjuang supaya ke depan itu ada barang tekah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen sukses kata beliau Imam Az-Zarnuji itu di kitab Ta'limul Muta'allim itu, maka 3 komponen ini harus dia sungguh-sungguh. Kalau salah satu tidak sungguh-sungguh, maka mohon maaf burung sukses, nggak jadi dia sukses. Tapi kalau yang 3 ini sungguh-sungguh, insya Allah tentu lagi jadi dengan sukses. Siapa yang pertama? Yang pertama harus sungguh-sungguh. Siapa itu? Al-Muta'allim. Apa artinya adik-adik semua? Kita yang menjadi santri. Jadi yang pertama harus betul-betul belajar. Yang pertama harus betul-betul nuntut ilmu. Pengen jadi orang sukses, kita dulu. Siapa itu? Kita sebagai seorang penuntut ilmu. Coba lihat Al-Mafullah Maulana Syekh. Dia tidak perlu jauh-jauh. Maha guru kita Al-Mafullah Maulana Syekh, dulu itu beliau cerdas, bena cerdas, rajin, pintar, hebat, luar biasa. Beliau itu kenapa bisa hebat begitu? Suatu ketika beliau Al-Mafullah Maulana Syekh pernah ngebaca kitab Muthala'atud Durus, ngulangin pelajaran. Ketika ngulangin pelajaran ternyata jadikan beliau itu biasanya pakai imamah. Kalau ini sorban yang ditaruh di sini, ini namanya rida amun bahasa Arabnya. Kalau dipakai sholat namanya sajadah. Amun tolo le atas sarana imamah. Mun itu aja seke arana sorban. Muntah kan? Nah ternyata beliau Al-Mafullah Maulana Syekh pakai sorban, pakai imamah. Ketika saking nikmatnya beliau baca kitab, Masya Allah, saking nikmatnya baca kitab,
beliau tidak merasakan ternyata ujung daripada imamah beliau dililit sama api. Ujung imamahnya kelilit si api, tapi nggak terasa. Kenapa? Saking nikmatnya mengulangi pelajaran, saking maiidapna baca kitab, saking rajin dan sungguh-sungguhnya beliau. Amun kanak nengke misalnya mun dek naga pondok, mohon maaf ya, lain tona kelebak, lain tona rajin. Apa tona rajin lah, tanggornya sidang antoana yang ngani luntung. Kalau ulama-ulama dulu rajinnya betul pada apa? Kesungguhannya itu dibuktikan dengan betul-betul untuk rajin yang ngulangin pelajaran. Tuh, makanya ulama dulu hebat-hebat. Kenapa? Kita juga adik-adik semua sebagai penuntut ilmu, kita dulu yang pengen jadi orang sukses. Kita dulu temelet jadi dengan sukses. Kalau kita udah pengen, insya Allah kita akan menempuh jalan kesuksesan itu. Maka ini yang pertama kita. Dulu kita tahu dan sering kita sebut ada namanya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu dalam tarajim beliau, tarajim itu biografinya kurang lebih. Imam Nawawi itu mohon maaf kurus-kurusan sekedip. Mohon maaf, bajunya Imam Nawawi itu lusut, jarang tersetrika. Kenapa? Karena jadwalnya trika nggak ada. Lah emang ngapain? Imam Nawawi itu tidak tidur kecuali ketiduran. Kenapa? Karena saking asyiknya baca kitab. Imam Nawawi itu setiap hari beliau itu ngaji, setiap hari semalam 12 ton ngaji. Bilang jelo, bilang tuh. Bapak ibu-ibu kira-kira udah ngaji sejelo? Hah? Sekali sulan ini pun jangan ingin untuk deh. Ini rogo-rogo ngantok pada bapak ngaji. Bapak nama tuh TV jenjang ledang bata namanya. Tuh Imam Nawawi berapa dalam satu hari berapa kali ngaji? 12 kali. Kalau enggak beliau ngaji, ngarang kita. Kalau enggak ngarang kita, belajar. Begitu terus yang dilakukan oleh sekelas Imam An-Nawawi. Makanya beliau itu adik-adik semua, beliau nggak sempat nikah, keburu meninggal dunia, tetapi karangan kitabnya Masya Allah luar biasa. Kita pengen lihat sehebat itu Imam An-Nawawi. Iya. Kenapa? Karena kesungguhannya dalam menuntut ilmu yang sangat luar biasa. Maka adik-adik semua, di Mesir itu ada banyak guru-guru kami, guru-guru kita di Mesir. Mohon maaf ya, beliau datang jauh dari kota Kairo. Jadi Azhar itu tempatnya pas, tepatnya di pusat kota. Kalau kita di Lombok mungkin di Mataram. Kalau misalnya di Jakarta, di Indonesia di Jakarta. Ada guru-guru kita tuh adik-adik semua jauh. Rumahnya dari Azhar 3 jam, 4 jam, 5 jaman jauh. Tetapi Masya Allah karena kesungguhannya jadi ulama, jadi profesor, doktor dan sebagainya. Makanya di Mesir itu guru-guru kita itu membina ulama sekaligus profesor doktor. Nah, kalau di tempat lain kan beda tuh, profesor doktor beda, ulama beda. Kalau di situ langsung beliau jadi ulamanya, beliau jadi profesor doktornya. Kenapa bisa seperti itu adik-adik semua? Karena kehebatan kesungguhannya dalam belajar. Nah, maka kita adik-adik semua sebagai seorang santri sering yang sampaikan itu, usahakan dalam sehari itu jangan pernah absen untuk baca kitab, baca pelajaran. Tidak lupa. Nah, jadi kalau sebagai seorang santri yang kita pikirkan itu apa tuh? Kira-kira hari ini ilmu apa yang saya dapatkan? Ah iya, terpikiran adik-adik kalau sebagai seorang santri. Itulah mikiran jelu ini apa status status WA, status Facebook, kadang status itu penting. Saya juga bermain medsos, iya mungkin teman-teman yang sering bermedsos itu pasti tahu lah, mungkin kenal lah, lihat di medsos saya. Biasanya saya aktif. Tapi kan itu ada waktunya. Papa tengah ngaji, papa main futsal dah itu.
Nah, papa terlalu misalnya ada tempatnya, papa medsosan. Nah, tetapi kalau sebagai seorang santri adik-adik semua tuh, ada pacu-pacu. Saya sering ingat tuh ada pesan guru kami almarhum, Dinara rugina dengan sigirang pacu. Nah, sekalipun kita anak orang jauh, dek hidup beli kota-kota enggak apa-apa. Tapi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh adik-adik semua, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kita tahu dalam Yasin, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kita sebagai seorang santri harus betul-betul dan pengen jadi orang sukses. Kita adik-adik semua, bukan orang. Nah, saya juga masih seorang santri, maka saya juga harus betul-betul belajar. Yang kedua, yang harus betul-betul pengen anaknya jadi orang sukses. Siapa itu? Al-ab, atau dengan toa orang tua. Ternyata peran orang tua juga sangat luar biasa. Banyak kisah-kisah para ulama yang ternyata beliau sukses itu karena orang tuanya ya Pak. Coba lihat Al-Mafullah Maulana Syekh, ketika beliau pergi ke Salatiyah, langsung ayahanda beliau Dato' Abdul Majid ikut, ibunda beliau ikut. Ngapain? Beliau yang mencarikan guru. Neto beguru. Kenapa? Karena beliau tahu persis sesungguhnya salah satu yang bikin orang sukses tuh bukan hanya anak itu yang harus rajin, enggak. Orang tua juga harus betul-betul ingin anaknya jadi orang sukses. Jadi dengan toa terdukung anak tenda. Saya sering sebut tuh, kadang ada dengan yang kata orang anak, ini uang ke sekolah mana? Aku doang di tamat SD, mangan aku bilang jelu mana? Ada kan orang bilangnya gitu. Saya saja nggak tamat MI, nggak tamat SD, setiap hari makan. Oh Bapak Ibu, yang menjadi patokan utama bukan makannya. Amun sekedar makan Bapak Ibu tiang, itu sampai jarang nara cerita kuliah. Aku bilang jelo mangan. Kita coba singe peano deh tahu aran hujan panas lalu ngawis demi nemangan sepi. Artinya bukan sekedar makan minum jadi patokan kita. Tuh ada manuk bebek di narak cerita SD. Aku bilang jelo mangan. Artinya bukan itu patokan. Justru kalah itu si manuk bebek. Kalau manuk bebek pira sekali anak 10 kadang. Sida pira ibu-ibu seke ini pun lelah itu. Artinya Bapak Ibu bukan sekedar itu, tetapi memang harus ada dukungan dari orang tua. Ya baju bersekolah tentu pun tanya anak kadang ada orang mohon maaf itu kadang ada orang tuh kalau ayamnya yang hilang nggak pulang sampai malam, taruh ngadu center gitu nih pau nih center ini. Aku papa anak tenatur aja kedoang mah tahunan yang duli mana? Itu salah anak Bapak Ibu. Justru anak ini yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagus-bagus sisi dukungnya. Peta bagus. Dia belum sholat. Ajar ya kena tahu sholat. Nah, lakukan amun apa pondok ini aman itu Bapak Ibu. Maka misalnya anak pulunggu diam di sini mondok, sekali waktu ke sini pulunggu untuk menanyakan kabarnya. Biasanya mohon maaf ya, kadang orang tua tuh kalau nanya pasti yang ditanya satu, wah mangan ke, ngombe kabar dah, wah bekelor. Ngono-ngono kata itu dengan toa kan. Sekali waktu Bapak Ibu tanyain, bagaimana pelajarannya hari ini? Tanyain, sudah sholat belum? Sudah sampai mana kitabnya? Ketahuan sekali waktu. Nah, supaya apa? Oh, dia bakalan bilang, ternyata dengan toaku perhatian pendidikanku. Ternyata orang tua saya ngedukung untuk bagaimana saya sekolah.
Ternyata peran orang tua memang sangat luar biasa dalam pendidikan seorang anak. Sangat-sangat luar biasa. Maka jangan lupa Bapak Ibu tiang, kami sebagai anak itu minta doa yang anak jarinta. Doakan supaya dia menjadi orang sukses, menjadi orang yang keren di masa mendatang. Nah, ini orang tua sekali lagi sangat berpengaruh kepada pendidikan anaknya. Sangat di sini berpengaruh. Jangan Anda bilang, wah satu hanya nahap pondok selesai kewajiban, tak, jangan. Sekali waktu juga Anda tanyakan juga bagaimana pendidikan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kedua. Orang tua tidak bisa melepas anaknya begitu saja, tapi tetap kontrol supaya dia bagus. Dulu Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau masih kecil digendong sama siapa? Digendong sama ibunda beliau. Ngapain? Pergi sholat subuh. Ditunggu Imam Ahmad bin Hanbal sampai selesai halaqah subuh, lagi digendong pulang. Kenapa? Saking pengen anaknya jadi orang hebat. Imam Syafi'i pergi nuntut ilmu, lahir di Gaza, umur 8-7 tahun, pergi ke Makkah. Bersama siapa? Bersama ibunda beliau. Lalu kemudian pergi ke Madinah bersama ibunda beliau. Syafi'i, kamu pergi ke Baghdad tuntut ilmu, jangan pulang-pulang, kata ibunda beliau. Artinya didampingi anaknya lalu nuntut ilmu. Kenapa? Pengen anaknya menjadi orang yang sukses, Bapak Ibu tiang. Nah, maka sebagai orang tua terdukung bijajarin tamun milih bersekolah. Insya Allah Bapak Ibu tiang, rizki dengan bersekolah insya Allah beda daripada rizki orang yang tidak bersekolah. Beda Bapak Ibu tiang. Kadang ada tuh yang bilang tuh ini yang karena luar biasa Rubin papana sekolah jarak doang nyari tenyingga jarak aja sekolah darah. Kenapa? Ya emang rizki orang bersekolah itu memang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang tua begitu. Jangan menjadi orang tua yang bikin pipa ilmu anaknya putus. Saya teringat pesan dari salah satu masyayikh kami. Beliau Allah yarham sudah wafat beliau. Syekh Zaid Syarif, Tenggur Zaid Syarif. Apa pesan beliau? Didik pina diri kita sebagai orang tua, jadi dengan si mutusan pipa ilmu anak. Bagaimana modelnya? Lah, papa mengendeng nyugulang anaknya berat-berat luntur. Papa nambah di ruku aja, yang ini doang. Oh, hati-hati. Ternyata itu juga kita mendukung anak kita untuk pendidikan. Yang ketiga, yang harus sungguh-sungguh kalau kita pengen anak kita, keturunan kita menjadi orang keren tuh, siapa itu? Asyik atau guru-gurunya. Nah, kita yakin yang tadi sebut beliau di sini nih, guru-guru adik-adik semua, guru-guru sudah semua, ini orang-orang yang sangat keilmuannya kita tahu. Jadi kita tahu kalau sudah dipancor sana keilmuannya kalmah fulan maulana syekh. Kalau sudah kalmah fulan maulana syekh, terus pada para ulama nyambung kepada baginda Rasul. Nah, di Pancor ada masyayikh kita misalnya tamatan Sholatiyah, sanad ilmu nyambung ke Mekah. Ada sanad tamatan Al-Azhar Mesir, sanad ilmu nyambung ke Azhar, terus kepada para ulama. Maka begitu juga sebagai seorang orang tua, kita kalau mau menyekolahkan anak kita bukan sekadar lihat bangunannya doang, tapi yang kita lihat siapa guru dari anak kita. Guru anak kita siapa? Guru dari gurunya siapa? Guru dari gurunya siapa? Kalau nyambung kepada para ulama, bismillah, bagus. Nggak mau nyambung kepada Syekh Google, Maulana YouTube, saudara Syekh Google. Oh, Google siaran HP no, Maulana YouTube no, kan pinter Google ini dah. Ketahuan ya bapak, tahu doang jawabnya. YouTube no bapak tepeta, ya doang. Hati-hati kalau dia gurunya nyambung ke ilmunya tiba Syekh Google Maulana YouTube ya, dindi, keren bagus. Yo sekolahnya bagus, dakaknya. Pilih, kenapa?
ternyata guru ini juga kalau gurunya sungguh-sungguh tuh insya Allah, kalau yang tiga ini betul-betul sungguh-sungguh, ya minaika sukses adik-adik semua. Cuman cobaan kita nuntut ilmu adik-adik, kadang kita pacu sekolah dengan toa, kadang di negulu, kadang arak ya dengan toa melet, anaknya jadi dengan hebat, kadang ya bebeari di negulu. Itu cobaan kita. Nah maka PP adik-adik semua kita pengen sukses, semua kita pengen jadi orang yang hebat di masa mendatang. Nah maka harus terpacu-pacu, harus tersungguh-sungguh, karena tidak ada ruginya orang yang sungguh-sungguh. Dalam Quran tuh walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh pasti ada aja jalannya untuk menjadi mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan arak berkah manfaatnya untuk kita semua, untuk tiang pelunggu adik-adik semua, Bapak Ibu tiang semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian pelunggu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Jazakumullah sanal jazak. Allahumma fiqh hadirin sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.